Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Frianti dengan stambuk 130-2022-0204 kelas B3. Di sini saya akan menyelesaikan beberapa soal yang diberikan sebagai ujian akhir semester mata kuliah Logika Informatika. Soal yang pertama di nomor 2. Buktikan kevalidan argumen modus ponens dengan menggunakan tabel kebenaran. Jadi di sini materinya adalah modus ponens. Modus ponens merupakan aturan penarikan kesimpulan yang sah dan dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran. Untuk membuat tabel kebenaran dari argumen tersebut dilakukan dengan cara menjadikan argumen dalam bentuk aplikasi. Nah, adapun bentuk dari modus ponens ini adalah P aplikasi Q, P maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya hanya premis yang pertama. Jika hari ini hujan, akan banjir. Premis yang kedua, hari ini hujan, maka kesimpulannya adalah hari ini akan banjir. Nah, ini merupakan bentuk serta contoh dari modus ponens. Selanjutnya, untuk membuktikan kevalidan dari argumen modus ponens dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran. Adapun tabel kebenarannya digunakan implikasi juga konjungsi. Yang pertama, kemudian P aplikasi Q, kemudian P aplikasi Q dan Q dan P, kemudian P implikasi Q dan P, kemudian implikasi Q. Kita masukkan nilainya. Pertama di sini true, false, false. Kemudian true, false, false. Untuk implikasi, cara menentukan nilai kebenaran dari implikasi adalah akan didapatkan nilai kebenaran apabila nilainya sama-sama true atau sama-sama false dan juga nilai Q bernilai true. Maka di sini nilainya adalah true, false, true. Kemudian untuk P implikasi Q dan P akan didapatkan nilai kebenaran apabila kedua nilainya bernilai benar. Maka di sini nilainya true, false, false. Karena P dan juga P implikasi Q nilainya false dan true, maka nilainya adalah false. Kemudian selanjutnya untuk P implikasi Q dan P implikasi Q akan didapatkan nilai kebenaran apabila kedua nilainya ini bernilai true atau keduanya bernilai false atau nilai Q-nya bernilai true. Maka di sini hasilnya true, kemudian ini maka hasilnya true, false dengan true maka hasilnya true, dan false dengan false maka hasilnya true. Karena di sini semua hasilnya true atau tautologi, artinya argumen modus ponens itu valid. Soal selanjutnya di nomor 4,
Tuliskan satu contoh argumen yang memenuhi kaidah silogisme hipotesis. Jadi di nomor 4 ini materinya adalah silogisme hipotesis, di mana silogisme hipotesis merupakan argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotesis, sedangkan premis minornya merupakan proposisi kategoris yang menetapkan atau mengingkari premis mayornya. Nah, adapun bentuk dari silogisme hipotesis sendiri adalah P implikasi Q dan Q implikasi R, maka dapat ditarik kesimpulan P implikasi R. Contohnya hanya premis mayornya jika saya membaca maka saya akan premis minornya jika saya pintar maka orang tua saya bangga. Nah, kemudian dapat ditarik kesimpulan dari premis minor dan premis mayor ini bahwa jika saya belajar maka orang tua saya bangga. Soal selanjutnya di nomor 6, perhatikan hipotesa-hipotesa di bawah ini. Yang pertama, A. Pak Tukul adalah seorang pedagang atau petani. B. Jika Pak Tukul seorang pedagang, maka ia kaya. C. Ternyata Pak Tukul tidak kaya. Nyatakan kalimat-kalimat di atas dengan simbol-simbol logika dan gunakan prinsip inferensi logika untuk menentukan kesimpulan dari hipotesa-hipotesa di atas. Oke, jadi yang pertama kita simbolkan dulu. Saya misalkan untuk P adalah pedagang, untuk Q petani, dan untuk R kaya. Di bagian A, Pak Tukul adalah seorang pedagang atau petani. Maka simbolnya adalah P atau Q. Kenapa? Karena untuk pedagang sendiri kita simbolkan dengan P, dan untuk petani kita simbolkan dengan Q, dan untuk atau kita gunakan disjungsi. Jadi untuk bagian A tadi sudah kita peroleh simbolnya bahwa P atau Q. Kemudian soal bagian B, jika Pak Tukul seorang pedagang, maka ia kaya. Nah, adapun simbolnya untuk pedagang kita simbolkan dengan P, dan untuk kaya kita simbolkan dengan R. Maka simbolnya P implikasi
R. Jadi kita tuliskan P implikasi R. Berikutnya bagian C. Ternyata Pak Tukul tidak kaya. Maka simbolnya adalah negasi R. Kenapa negasi R? Karena R kaya tadi kita simbolkan dengan R, tapi karena dia negasi maka hasilnya negasi R. Ke bagian C, negasi R. Karena kita sudah memperoleh simbol-simbol dari ketiga soal, maka selanjutnya untuk menarik kesimpulan dari hipotesa-hipotesa tersebut, kita gunakan prinsip inferensi. Nah, prinsip inferensi pertama yang kita gunakan adalah modus tollens. Modus tollens kita gunakan pada P implikasi R. P implikasi R juga negasi R. Maka hasilnya adalah negasi P. Kemudian untuk menarik kesimpulan berikutnya, kita gunakan prinsip inferensi silogisme disjungtif di bagian A juga di negasi P. Itu P atau Q negasi P, maka hasilnya adalah Q. Jadi kesimpulan dari hipotesa-hipotesa pada nomor 6 yaitu Q, yang artinya Pak Tukul seorang petani. Demikian video penyelesaian soal-soal ujian akhir semester mata kuliah logika informatika dari saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.